Dava dan Davi lincah dan aktif bermain sesuai usia tumbuh kembangnya. Sang bunda, Diana, tak pernah absen memperhatikan perkembangan kedua buah hatinya ini, salah satunya menemani buah hati bermain. Memiliki hobi sebagai pebasket sejak belia menjadi dasar bagi Diana dalam membimbing buah hatinya. Ia percaya keaktifan anak-anaknya menjadi awal yang positif bagi perkembangan si kecil. Anak saya apapun yang bisa lari, yang bisa banyak bergerak dia suka. Baik bola, renang, kemudian sepeda, perang-perangan, apapun yang sifatnya bergerak, bisa berlari, bisa ceria, menggembirakan, anak-anak suka semuanya. Begitu juga dengan Tita Jumario. Tugasnya sebagai guru seni ternyata sangat mempengaruhi keingintahuan anaknya, Nalagra, terhadap seni lukis. Ia mulai mengetahui bakat seni sang buah hati sejak Nalagra berusia 2 tahun. Dari situlah, di kala senggang, Tita kerap mengajak Nalagra berkreasi dengan cat dan alat lukis. Jadi biasanya sih dia langsung, kita punya kayak tumpukan kertas-kertas gitu, dia langsung ambil kertas, terus dia langsung ambil alat-alat tulis, terus dia gambar gitu. Dan biasanya dia bercerita tuh sambil, jadi dia bergambar sambil bercerita. Jadi oh ini mobil kayak mobilnya bisa buat bawa anak-anak pergi, ya. Dia sambil cerita. Dalam masa usia emas atau golden age, anak kerap meniru apapun yang ia lihat. Baik atau buruk sang anak tidak akan lepas dari cerminan diri orang tua. Indriani Sembiring, Laga Pualam, melaporkan untuk NET. Memang seru sekali kalau bicara mengenai keluarga, khususnya mengenai anak. Tapi yang kadang menggemaskan kalau melihat perilaku anak belakangan ini, itu seringkali itu yang berani melawan orang tuanya. Itu kan dari zaman dulu, Adrian. Bener, tapi kayaknya beda kalau dulu. Kalau kata ibu saya, entah pendidikan ya, ataupun juga mungkin pengaruh-pengaruh teknologi belakangan ini. Itu kalau orang zaman dulu tuh benar-benar orang tua ngomong apa udah diem. Nurut aja, mungkin dalam hatinya tuh mereka ada menyimpan mungkin kekecewaan atau ketidaksukaan, tapi tidak diekspresikan. Tapi kalau belakang ini, itu semuanya tuh cenderung lebih ekspresif. Tapi baik atau buruk sih, kita ngobrol-ngobrol aja yuk langsung dengan pakarnya nih. That's correct. Tapi mungkin aku bisa melihat itu dari sisi positifnya sih, Adrian. Apa? Sebenarnya kurang ajar itu artinya tuh apa gitu? Apakah memang betul-betul kurang ajar karena berkata kasar? Apa hanya karena dia bertanya kembali gitu karena penasaran? Nah, itu bisa menjadi pertanyaan juga kan. Di sini sudah ada Mas Alex Riwana. Hai, selamat Mas pagi. Alex. Pagi Mas Alex. Seru loh mendengar perdebatan orang tua ini. Karena ini pengalaman, ini kan belajar. Kami sun akan menjadi orang tua. Kita kan tentunya kepengen dong menjadi orang tua ini yang baik, yang menjadi role model, menjadi panutan. Memang saya dulu adalah seorang model, gitu. Tapi bukan model yang itu. Sekarang ditambahin role model. Tapi kalau Mas Alex melihat fenomena belakangan ini terhadap perkembangan anak seperti apa? Kata kunci yang pertama yang disebutin Adrian tadi, saya setuju soal ekspresif. Cuman bukan hanya sekedar si anak yang berbeda di zaman sekarang dibandingin anak zaman dulu, tapi si anak zaman dulu itu kan menjadi orang tua di zaman sekarang. Pada waktu dia dulu kecil, memang ada perbedaan di mana kalau dulu anak itu bisa lebih harus mendengarkan. Pada saat kemudian si anak ini sekarang berkembang menjadi lebih dewasa dan orang tua, dia bilang gini, saya dulu lebih nggak boleh ngomong, sekarang saya membiarkan anak saya ngomong. Itu kita bilang perkembangan perubahannya seperti itu. Baru dari cara memposisikan anak dan orang tua. Cuman yang juga menjadi key factor adalah teknologi. Dengan kemudian anak zaman sekarang teknologinya lebih gila-gilaan, proses di mana dia melihat banyak hal, itu yang kemudian juga membuat dia lebih banyak yang bertanya, lebih kritis dan seterusnya. Orang tuanya juga harus lebih siap. Itu yang kita bilang bahwa zaman sekarang tantangannya lebih gede, nggak cuman hanya karena bahwa si anak lebih ekspresif, tetapi karena intervensi dari luar rumahnya juga lebih intens. Tantangan yang ada sekarang yang dihadapi anak, terus dampaknya pada anak itu apa, Mas Alex? Kalau kita bicara sekarang perubahan juga yang saya lihat banyak terjadi, anak ini kan banyak sendirian, lebih banyak sendirian di rumah, atau kemudian bersama misalkan pengasuhnya, sementara orang tua dengan tuntutan zaman lebih banyak bekerja dari luar rumah. Sekarang kita bilang,
Apa pengaruhnya kalau kemudian anak lebih kemudian mendapatkan pola asuh atau kemudian bimbingan yang berbeda-beda? Orang tuanya bilang A, syukur-syukur kompak bapak dan ibunya, ya kan? Bisa saja orang tuanya nggak kompak, pada saat orang tuanya pergi, kemudian di rumah yang mengasuh dia, di sekolah temennya, pada saat dia pergi ke rumah temennya, dia melihat orang tua temennya seperti apa. Ini yang kita bilang bahwa seberapa jauh orang tua itu bisa jadi role model yang sampai anak bilang pegangannya gini, oh kalau dia lihat di TV, oh kalau dia lihat di rumah temennya, tetapi dia bilang orang tua saya ngajarin gitu. Ini yang kita bilang tantangannya orang tua bisa menanamkan rasa yang benar dan nggak benar seperti apa. Oke, nah sekarang Mas Alex ini kan pakarnya masalah karir juga nih. Saya pengen Aduh, kaitkan. serem dibilang pakar. Karena banyak kan Yes. gini orang tua yang dia sukses dengan Yes. karirnya, misalnya punya posisi sebagai bos atau pimpinan Yes. di sebuah perusahaan. Yes. Tapi pada saat dia pulang, ya dia memang kepala keluarga, contoh misalnya bapak ataupun juga ibunya. Tapi gimana caranya atau tips dari Mas Alex untuk dia bisa memposisikan untuk dia tetap menjadi orang tua yang bisa menjadi panutan dan bukan menjadi sosok yang kayak ditakuti gitu loh di dalam rumah tangga. Satu kata kunci yang saya senang adalah bahwa parents itu bukan seperti sebuah jabatan formal, tapi tambahkan satu kata yang membuatnya jadi dinamis, which is a learning parent. Orang tua yang selalu belajar. Kalau kemudian dia punya posisi di luar di kantor seperti apa, pada saat di rumah dia belajar bersama anaknya. Bahwa dulu dia menjadi anak, sekarang jadi orang tua, dia belajar. Dulu orang tuanya ngajarin A, dia harus belajar untuk dia adaptasikan di zaman sekarang. So istilah the learning parent buat saya menjadi tips yang paling jitu, karena kita nggak punya primbon lakukan A, B, C, D, tapi baseline-nya adalah selalu belajar. Belajar, contoh yang paling sederhana adalah mungkin kita lebih tua dari anak, well definitely pasti lebih tua dari anak. Cuman apakah kita selalu tahu apa yang ada dalam pikirannya dia? Saya punya satu pengalaman pada saat anak di rumah lebih tidak mau makan sesuatu yang saya pikir bahwa itu harus dia makan. Kalau kita bilang we knew everything, yang mana sehat buat dia, mana yang baik buat dia, kita bilang nak makan, nggak usah milih-milih makanan, ini bagus buat kamu. Tapi yang lupa kita lakukan adalah kita stop dulu dengan kita bilang, nak, why you don't want to eat this? Kenapa nggak mau makan ini? Itu kan proses belajar untuk memahami. Proses membuat bahwa si anak bisa memahami apa yang dia mau, tidak mau. Itu proses pendewasaan dia nanti kalau misalkan mulai dari milih jurusan sekolah, milih kerja, proses pendewasaan itu yang penting. Jadi diberi pemahaman. Nah, kita juga mengundang Anda untuk berinteraksi dengan kami. Anda bisa langsung telepon kami di 29546188 untuk Anda yang di Jabodetabek. Sementara Anda yang di luar Jabodetabek di 02129546189. Jadi tidak boleh ini juga ya Mas, intinya mengajarkan anak dengan cara yang otoriter misalnya. Kamu harus begini, terus tanpa penjelasan itu tidak relevan lagi untuk Karena digunakan di zaman saat ini. sekarang akan banyak. Kenapa enggak? Orang tua nggak akan bisa berkelahi dengan bilang karena aku orang tuamu. Nggak kelar Kamu urusan. anak kecil. Kamu gitu. anak kecil. Zaman sekarang harus diberikan reason. Oke, kalau misalnya mau menjadi role model, otomatis kita sudah harus tahu apakah kita orang tua yang baik, sudah menjadi orang tua yang baik atau belum. Lalu bagaimana kita sebagai orang tua bisa mengukur bahwa ya ini standar saya ini memang sudah baik. Kadang-kadang kan ada ya orang tua yang suka teriak-teriak gitu sama anaknya. Is that a good role model? Enggak juga kan? Buat saya mungkin kita coba ciptakan indikator-indikator yang sampai orang tua bilang gini, ada yang salah nih, atau bilang oh so far masih aman. Contoh, seberapa jauh anak lebih dalam tanda petik memilih bersama kita atau memilih bersama orang lain pada saat dia masih kecil. Itu kan nggak bisa dibohongin. Itu indikator paling dasar. Pada saat dia mulai bisa ngomong, mulai dia bisa lebih berinteraksi, seberapa dia lebih ngobrol terbuka dengan kita atau lebih keep. Karena dia nggak nyaman pada saat dia bertanya, udah dijudge dulu sama orang tuanya. Atau pada saat dia lebih bisa mengeluarkan statement, tiba-tiba dia tanya, Mama kapan pergi dinas keluar kota lagi? Oh, kamu senang dapat oleh-oleh ya kalau Mama pergi, kok Papa pergi? No, rumah lebih damai kalau nggak ada Mama. Itu yang kita bilang lebih peka pada hal-hal yang kita bilang kecil-kecil, tapi bisa menjadi indikator kualitas hubungan dengan anak. Atau tiba-tiba selalu si anak bilang, ibunya ini, mamahnya ini, papahnya ini. Udah mulai comparing. membanding-bandingkan. Oke, sebelum kita berlanjut mengenai hal tersebut, kita akan menyapa dulu Mbak Pratiwi yang ada di Bogor. Selamat pagi Mbak Pratiwi. Iya, selamat pagi. Iya, silakan langsung pertanyaannya ke Mas Alex.
Jadi kan saya punya adik SMP, Ya. terus saya punya adik lagi 1 tahun lebih 1 bulan. Oke. Nah, dia itu rasa cemburunya sangat tinggi, itu gimana saya cara kasih tahu dia gitu? Apanya sangat tinggi Mbak Pratiwi? Rasa cemburu. Rasa cemburunya. Si adik SMP ini dengan adiknya yang sekarang 1 tahun. Iya. Oke. Sip. Makasih Mbak Pratiwi. Mbak Pratiwi ini berarti sebagai ibunya ya? Tadi di belakang Sebagai dia bilang- kakaknya. Kayaknya kakaknya ya. Dia punya Oke. adik yang cukup jauh nih Cukup usianya. jauh. Berarti Menjadi role model. dalam tanda petik kakak sulung yang juga bisa bertindak seperti orang tua. Yang namanya cemburu itu kita bilang seperti layaknya sibling rivalry, persaingan antar saudara gitu. Cuman bahwa persaingan ini sebetulnya biasanya ditimbulkan dari rasa insecure, dari rasa nggak aman. Tiba-tiba bahwa orang lebih fokus pada adiknya yang kecil dan seterusnya. Apa yang bisa dilakukan oleh kita sebagai apakah kakak, orang tua dan seterusnya adalah yang paling penting bukan bilang jangan iri, karena istilah jangan is only a statement, is only a word. Tapi bahwa dia akan menjadi tidak iri dengan sendirinya pada saat dia happier, lebih happy, pada saat dia kemudian lebih aman, itu yang kemudian membuat dia tidak akan cemburu. So as simple as sebagai orang tua bikin dia juga merasa aman, nyaman, bahagia dengan dirinya dan lingkungan. Dan Contohnya misalnya kayak ada satu barang gitu ya, udah gitu ini biasa kan saudara iri-irian. So kita sebagai orang yang lebih tua yang akan menjadi role model, apa yang harus kita lakukan di situasi seperti itu? kalau kemudian hanya seakan-akan kita beli 2 barang yang sama buat si SMP dan kelas 1 dan umur 1 tahun ini, karena umurnya terlalu jauh kan, mungkin buat saya kalau umurnya terlalu jauh strateginya adalah untuk mengajak dia untuk bersama-sama, untuk kita bilang yuk kita sekarang ajak si adik main apa dan seterusnya, sehingga dia menjadi a part of the situation juga bisa. Atau sebaliknya si adik yang kemudian kita ajak untuk tuh si kakak gambarnya bagus banget, tiba-tiba menjadi fokus perhatiannya adalah si kakak. Itu cara kita mengalihkan bahwa proses fokusnya bisa berganti-ganti. Jadi sebagai jembatan gitu ya Mas Alex? But the point ini memang nggak gampang jadi orang tua. Banget. Berarti kunci kira-kira ada nggak tips menjadi role model apa aja sih yang mendasar yang harus kita punya? Yang paling mendasar orang tua lebih harus menyadari apa yang paling menjadi value-nya dia, prinsip-prinsipnya dia. Karena apa yang menjadi prinsipnya dia itu kan kelihatan buat anak. Kalau prinsipnya dia memang disiplin dari dasarnya disiplin, itu lebih gampang dibandingkan cuma sekedar minta anak untuk disiplin, itu satu. Yang kedua adalah ya walk the talk, apa yang dia katakan harus dia lakukan. Dan mungkin yang paling juga jadi tantangan terbesar, tidak hanya butuh orang tua, tetapi butuh satu desa buat gedein anak. It take a village to raise a child. Why? Karena kalau cuman orang tua nggak dampingin seterusnya si anak, bisa saja ada mbak di rumah, guru di sekolah, teknologi dari media yang dia tonton, sehingga dia bilang what kind of village, what kind of environment yang kemudian paling ideal buat anaknya itu juga harus di-create. Karena orang tua nggak bisa kerja sendirian. Wow, terima kasih sekali Mas Alex. Ini jadi Sama-sama. membuka juga pencerahan kita di pagi hari ini. Memang beragam sekali ya, memang cara orang untuk mendidik anaknya. Tapi tiap-tiap orang juga mungkin memiliki parameter khusus untuk bisa menunjukkan bahwa dirinya adalah sukses atau tidak sebagai orang tua. Tapi kalau saya secara pribadi sebagai orang tua, saya baru akan merasa diri saya sukses sebagai orang tua apabila misalnya Sharla ataupun anak saya nanti yang kecil akan bilang my model atau enggak my parent is my role model. Aduh, itu bahkan benar-benar membuat saya melepek gitu. Mungkin suatu hari saya akan bisa mendengar kata-kata itu langsung keluar dari mulut anak saya. Karena orang tua jadi titipan dari sang Tuhan, dari Tuhan untuk ini kan, untuk Yes, membesarkan anaknya. Benar, betul, Mas cuma Alex. titipan. Aduh, damai banget emang kalau bicara sama saya. Oh banget, makanya kita undang ke sini kan jadi zen gitu. Thank you so much Mas Alex. Thank you for Have a good coming, day. Mas.